Saudara, usai 2 hari demonstrasi mahasiswa di sejumlah kota besar di tanah air, Presiden Prabowo Subianto merombak kabinet dengan mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Satrio yang tersandung sejumlah kontroversi digantikan oleh guru besar dari Fakultas Teknologi Institut ITB, yaitu Brian Yuliarto. Lalu mengapa Presiden mencopot Satrio dan apakah langkah reshuffle terbatas ini akan menjawab demonstrasi mahasiswa yang menolak efisiensi anggaran dan sejumlah isu nasional? Kita bahas bersama di Kompas Petang, saudara. Sudah ada Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya, Aulia Thoriq Akbar. Kemudian kita juga menyapa staf ahli kantor komunikasi Presiden, Mas Ujang Komarudin, dan juga ada pengamat politik, Mas Adi Praditno. Saya ke Mas Ujang dulu. Sebagai staf ahli kantor komunikasi Presiden, ini Presiden Prabowo mereshuffle terbatas cuma satu menteri, yaitu Mendikbudristek. Apakah ini bisa dikaitkan dengan menjawab demo mahasiswa 2 hari belakangan? Kami perlu jawab dulu, Bang Yasir ya. Pertama, Pak Presiden mendapatkan mandat dari rakyat memimpin Indonesia dalam 5 tahun. Nah, yang kedua, menteri-menteri dalam kabinet merah putih diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden itu berbasiskan kepada tentu kinerja ya, ukurannya adalah kinerja. Nah, yang ketiga, kami juga mencatat ini seluruh kabinet harus siap dievaluasi di setiap saat. Jadi kapanpun Bapak Presiden mengevaluasi harus siap. Jadi dicopot dalam waktu kapanpun itu sudah menjadi kewenangan hak prerogatif dari Bapak Presiden. Dan Pak Presiden sudah cukup untuk menilai ya dalam 4 bulan ini terkait dengan kinerja-kinerja para menteri tersebut. Nah, pergantian atau reshuffle yang terjadi saat ini adalah bagian daripada untuk mengevaluasi kinerja menteri yang dianggap kurang perform. Oleh karena itu, kami meyakini dan memahami apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah bagian untuk memperbaiki kinerja di Kementerian Mendikbudristek ya, yang menjadi perhatian dari mahasiswa, dari publik, yang mana dianggap kurang perform dalam konteks kinerjanya. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah langkah yang tegas, langkah yang nyata, langkah yang real untuk memastikan bahwa program-program yang menjadi prioritas di Kementerian Mendikbudristek berjalan dengan baik. Oke, memastikan program di kementerian ini berjalan dengan baik. Tapi apakah demo atau pencopotan ini, reshuffle ini karena desakan mahasiswa, kemudian unjuk rasa yang juga semakin meluas, karena salah satu tuntutan mereka adalah terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan? Sekali lagi, Bapak Presiden dalam melakukan reshuffle kabinet berbasis pada kinerja ya, ukuran parameter indikatornya adalah kinerja yang dianggap tidak perform. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu Bapak Presiden mendengar ya aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itu juga menjadi hal yang penting yang perlu didengar oleh Bapak Presiden dan kami semua. Berarti salah satu poinnya adalah mendengar aspirasi masyarakat ya, termasuk aspirasi dari mahasiswa ini yang turun ke jalan selama 2 hari belakangan. Saya ke Aulia. Aulia, ini salah satu tuntutan dari aksi unjuk rasa Anda dan juga kawan-kawan adalah terkait dengan evaluasi anggaran pendidikan ini. Dengan dicopotnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini, apakah sudah menjawab tuntutan Anda? Ya, teman-teman mahasiswa hari ini sepertinya masih belum terlalu menjawab, karena ini kami merespon tidak perlu terlalu berseremonial terkait pergantian ini, karena ini menjadi wajar dan harus sebenarnya. Hari pertama, dalam 100 hari kerja, kita bisa melihat tidak ada pencapaian atau prestasi oleh Kemendikbudristek, dan dalam sejarah pula ada sebuah pimpinan lembaga negara itu didemo oleh pegawai-pegawainya sendiri. Jadi sebenarnya sudah wajar kalaupun akhirnya diganti. Dan yang kedua, kenapa kita tidak terlalu seremonial mengenai pergantian ini? Karena kami merasa bahwa hulunya itu tidak lagi di Kemendikbudristeknya, tetapi di political will Presiden per hari ini. Kita bisa melihat efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Ini membuktikan bahwa tidak ada komitmen dari pemerintah terhadap dunia pendidikan.
Ya seharusnya sebenarnya itu kan menjadi investasi bangsa untuk menuju yang katanya Indonesia emas gitu. Dan maka dari itu kami sebenarnya lebih kepada pembuktian apakah apakah pergantian ini atau menteri yang baru nanti dapat menjawab bagaimana keresahan-keresahan yang sudah dirasakan teman-teman mahasiswa per hari ini yang kemudian diekspresikan dalam 2 hari ke belakang dengan tajuk Indonesia Gelap. Karena selain sektor pendidikan kami juga melihat bahwasanya Presiden Prabowo hari ini masih banyak catatan-catatan yang harus segera dievaluasi. Selain di pendidikan, kita bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang per hari ini itu sebenarnya tanda kutipnya kesalahan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi seakan-akan solusi yang diberikan oleh pemerintah, tapi seakan-akan pemerintah mengupayakan untuk menjawab permasalahan yang ditimbulkan dari masalahnya sendiri seperti itu. Jadi misalkan kemarin ada kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan dan semacamnya, terus akhirnya diupayakan untuk mereshuffle menteri seperti ini kan sebenarnya masalah yang kemudian ditimbulkan lalu seakan-akan berlagak menjadi pahlawan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti itu dan akhirnya kita juga menjadi marah gitu. Karena ya balik lagi tadi selama 100 hari kerja masih banyak evaluasi-evaluasi yang kemudian ini menyoroti masyarakat maupun teman-teman mahasiswa yang harus mengungkapkan kekecewaannya di aksi kemarin di dalam tajuk Indonesia Gelap seperti itu. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat ini kan Mendikti Saintek ini kan sebelumnya juga sudah pernah ada kasus dalam tanda kutip di internal kantornya. Kemudian ada sempat di demo juga oleh karyawannya sendiri. Kemudian belakangan juga ia juga didemo oleh mahasiswa terkait dengan kebijakan. Yang Anda baca seperti apa terkait dengan aksi unjuk rasa mahasiswa? Kemudian selang 2 hari Presiden Prabowo mereshuffle Mendikti Saintek ini. Saya kira 3 hal ya, Mas Yasir. Pertama, kalau mau jujur, pencopotan Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek ini tentu tidak bisa dilepaskan karena konflik awal ya antara menteri dengan para ASN di Kementerian Tinggi dan Ristek. Itu yang kemudian sepertinya menjadi catatan tebal betapa sang menteri ini memang sudah sedari awal yang menjadi polemik dan tentu itu akan merusak citra pemerintah. Yang kedua tentu tidak terlepas dari blunder politik yang disampaikan terkait dengan efisiensi anggaran. Karena efisiensi anggaran itu kan asumsinya adalah untuk mengalihkan bagaimana anggaran yang selama ini besar itu langsung dinikmati oleh masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang ada di bawah. Tapi pernyataan Menteri Tinggi dan Ristek itu kan mengatakan bahwa efisiensi itu berpotensi akan menaikkan SPP yang kemudian terjadi pada mahasiswa. Salah satunya misalnya soal BOPTN, yaitu bantuan operasional untuk perguruan tinggi, itu kan yang kemudian menimbulkan permasalahan karena tak lama setelah itu kemudian dibantah oleh pemerintah bahwa yang terkait dengan SPP, biaya pendidikan itu pasti dijamin tidak akan tersentuh apapun terkait dengan kontroversi. Nah yang ketiga kalau mau jujur ini tentu tidak ada resistensi yang berlebihan kalau sang Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek ini diganti. Karena saya kira persoalan reshuffle itu pasti soal kondusivitas dan stabilitas politik juga menjadi hal yang diperhatikan. Karena kalau ada reshuffle menimbulkan resistensi, menimbulkan kegaduhan, tentu ini tidak bagus untuk suasana bagaimana stabilitas politik pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Kenapa terjadi begitu? Ya karena memang Kementerian Perguruan Tinggi dan Ristek ini tidak terafiliasi atau tidak memiliki backing politik partai manapun. Karena kalau mau jujur, ada juga kan menteri-menteri yang menimbulkan kontroversi, kinerjanya memang sejak awal disorot, kehadirannya juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak untuk jadi menteri, tapi per hari ini kan aman-aman saja. Karena sang menteri yang dianggap kontroversial itu adalah orang penting dan elit kunci di partai. Oleh karena itu, sepanjang ukuran reshuffle kabinet itu kita menjadi hal-hal yang sifatnya normatif, maka hal-hal yang sifatnya elit juga menjadi pertimbangan serius. Oleh karena itu saya selalu menyimpulkan bicara tentang reshuffle kabinet pasti memang ukurannya kinerja, tapi kalau kinerja itu dikaitkan dengan menteri yang ada kaitannya dengan partai politik, rasanya itu tidak kena, Mas. Oke, yang kita nantikan adalah apakah dengan adanya reshuffle menteri ini juga akan merubah kebijakan-kebijakan baru yang juga menjadi tuntutan para mahasiswa nih, termasuk efisiensi anggaran. Ini yang nanti akan kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Kita masih membahas terkait dengan Prabowo yang mencopot Mendikti Saintek yaitu Satrio Sumantri Brojonegoro, dan masih bergabung bersama kami 3 narasumber kami yaitu Aulia Thorik, Presiden BEM UNER, kemudian ada Kang Ujang Komarudin, staf ahli Kantor Komunikasi Presiden, dan juga Mas Adi Praditno, pengamat politik. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, tadi Mas Adi sempat bilang bahwa banyak faktor yang mempengaruhi akhirnya mereshuffle, tapi salah satu yang ingin saya highlight adalah terkait dengan Menteri Satrio ini tidak punya afiliasi politik, tidak punya kekuatan politik, sehingga bisa jadi ini jadi salah satu faktor sehingga Presiden Prabowo mereshuffle-nya. Ya, kami yakin dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo bahwa sejatinya menteri-menteri siapapun semuanya dinilai ya, dievaluasi, tetapi memang yang terlalu fatal ya, terlalu berbahaya dalam konteks kebijakan dilakukan oleh Kemendikti Saintek yang lalu gitu. Kebijakan yang berbahaya apa itu? Ya, ini kan begini, apa yang menjadi efisiensi dari Bapak Presiden terkait dengan Impres nomor 1 2025 itu kan tidak terkait dengan pelayanan publik dan bantuan sosial. Kita tahu bahwa beasiswa bagi mahasiswa UKT itu tidak ada yang diefisiensikan. Tidak ada yang dikurangi, semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Tetapi kami melihatnya yang disampaikan oleh Bapak Menteri ketika itu gitu ya, itu mengkhawatirkan banyak kalangan, terutama kalangan adik-adik mahasiswa. Ini kan berbahaya penafsiran seperti itu. Oleh karena itu kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa sejatinya beasiswa termasuk terkait dengan UKT itu sama sekali tidak naik, dan itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkyu ketika di DPR. Jadi ini sangat clear, dan saya Bang Yasir dosen ya yang sering menandatangani beasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berarti UKT dan juga biaya pendidikan ini tidak naik begitu ya? Ya, saya ingin lempar ke Mas Aulia nih, karena salah satu tuntutannya dari kemarin itu kan khawatir UKT naik, biaya pendidikan juga naik. Dengan adanya reshuffle Menteri Mendikti Saintek yang baru ini, apa yang menjadi harapannya? Ya, tentu harapannya tidak hanya sebatas janji saja, karena kita juga tidak tahu bagaimana nanti program apa yang kemudian dikeluarkan oleh Menteri terbaru ini, karena belajar dari kemarin rasanya justru kebijakan-kebijakan kontroversial yang ada. Nah, ini kami tunggu bagaimana kemudian output setelah menteri baru itu dilantik apa. Yang kedua, tentu kami tetap pada pendirian dari awal bahwasanya efisiensi anggaran di sektor pendidikan ini harus dibatalkan. Kenapa? Karena sekali lagi bahwasanya kami merasa sektor primer di dalam kehidupan bermasyarakat untuk investasi bangsa ke depan itu salah satunya adalah pendidikan gitu. Nah, kalaupun mau berapa kali akhirnya menteri itu diganti, tapi dari hulunya sekali lagi dari presidennya, political will presidennya adalah tidak memprioritaskan sektor pendidikan yang akhirnya berimbas pada efisiensi anggaran, ya otomatis teman-teman mahasiswa masih akan skeptis gitu. Karena tidak ada kejelasan bagaimana kemudian efisiensi anggaran ini diperuntukkan untuk apa, pertama. Yang kedua, kenapa sektor pendidikan yang paling penting dalam tatanan bermasyarakat, dalam tataran negara ke depan, itu justru dipotong. Itu yang menjadi pertanyaan. Karena meskipun sudah dibantah ya oleh Pak Ujang sendiri bahwa ini tidak ada lagi pemotongan biaya pendidikan dan juga UKT, begitu ya Kang Ujang ya. Saya ke Mas Adi nih terakhir nih. Sama sekali pemotongan itu sudah clear, dan sekali lagi kami perlu jelaskan kepada teman-teman mahasiswa, itu tidak ada. Yang salah adalah salah tafsir dari kementerian itu. Salah tafsir dari kementerian. Program pendidikan ini program prioritas dari Bapak Presiden. Oleh karena itu kami meminta teman-teman mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh, demokrasi bersama-sama, dan kami pastikan yang terkait dengan tuntutan beasiswa dan kenaikan UKT sama sekali tidak ada. Tidak ada pembatasan. Tidak ada kenaikan UKT, itu yang sudah ditangkap ya apa yang disampaikan Mas Ujang. Mas Adi, terakhir, yang Anda lihat ini seperti apa? Evaluasi atau respon dari publik? Hal mana yang lebih mendominasi akhirnya seorang Presiden Prabowo melakukan reshuffle?
Ya saya kira dua hal, pastinya ini bagian dari respon dan keinginan publik setelah Prabowo Subianto genap misalnya 100 hari kinerja pemerintahan, maka tak ada cerita kalau ada menteri-menteri yang kinerjanya tidak perform, kemudian kontroversial dan merugikan masyarakat secara umum, tak ada cerita tidak untuk diganti. Dan ini yang sepertinya sebagai bentuk pembuktian bahwa Prabowo Subianto itu tidak pernah main-main dengan keinginannya untuk mewujudkan bagaimana Oke, program-program yang saat ini dialokasikan hanya untuk kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat yang terkait dengan pendidikan. Tapi bagi saya momentum reshuffle kali ini semacam ultimatum politik, intimidasi politik kepada menteri-menteri yang lain, kepada para pembantu yang lain. Kalau ke depan kinerjanya tidak oke, kinerjanya selalu merugikan rakyat, bukan tidak mungkin mereka ini tinggal menghitung waktu akan diperlakukan yang sama seperti Pak Satrio, baik. Kementerian Perguruan Tinggi dan Ristek. Baik, terima kasih Aulia Thorik, Presiden BEM UNER, kemudian ada Pak Ujang Komarudin, staf ahli kantor komunikasi Presiden, dan juga Mas Adi Praditno, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.